Halo, perkenalkan nama saya Alexander Christian dengan NIM 2040424200003 dari kelas reguler 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas Blueprint Management dan Analisis Big Data di perusahaan DHL dengan judul DHL Logistik Berbasis Data. Pada materi presentasi ini akan menjelaskan tiga konsep utama. Yang pertama, penjelasan konsep data business mandate dan relevansinya dengan perusahaan yang dipilih yaitu DHL. Lalu yang kedua adalah studi kasus penerapan Big Data Business Model Maturity Index pada perusahaan DHL. Dan yang ketiga, rekomendasi strategi Big Data Analytics untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi asesmen mata kuliah Manajemen dan Analisis Big Data, program studi Magister Administrasi Bisnis Telkom University Bandung. Untuk yang pertama dimulai dengan profil singkat perusahaan. DHL di sini merupakan penyedia layanan logistik global yang mengelola jutaan pengiriman setiap harinya, di mana operasional kompleks ini tentu akan menghasilkan volume data yang besar, meliputi lokasi, waktu, kondisi lingkungan, perilaku pelanggan, dan juga berbagai data eksternal seperti cuaca dan lalu lintas. Dan sejak 2013, DHL itu telah memposisikan diri sebagai penyedia logistik berbasis data, dan mereka telah memperlakukan data itu sebagai faktor produksi strategis setara dengan tenaga kerja dan aset fisik. Untuk penjelasan pertama adalah konsep Big Data Business Mandate dan relevansinya bagi DHL. Jadi, Big Data Business Mandate ini itu merujuk pada keharusan strategis untuk menjadikan Big Data dan analitik itu sebagai fondasi pengambilan keputusan, perancangan proses, dan juga penciptaan nilai bisnis. Dan bagi DHL, industri logistik yang intensif terhadap peristiwa dan berbasis jaringan tentu sangat cocok untuk analisis data secara real time. Dan dengan Big Data Business Management ini, mereka bisa meningkatkan transparansi dan juga efisiensi operasional. Dan tujuan dari Big Data Business Mandate itu sendiri bagi DHL ingin menggeser dari keunggulan operasional menuju penciptaan nilai berbasis informasi dengan keputusan strategis itu didasarkan pada analitik prediktif dan preskriptif, bukan sekadar intuisi semata. Selanjutnya adalah Big Data Business Model Maturity Index pada DHL. Jadi kerangka Big Data Business Model Maturity Index ini itu menggambarkan evolusi pemanfaatan Big Data melalui 5 tahap. Yang pertama, Business Monitoring, yang kedua, Business Insights, ketiga, Business Optimization, yang keempat, Business Monetization, dan kelima, Business Metamorphosis. Untuk tahap yang pertama, Business Monitoring. Di hal itu berada pada tingkat yang sangat matang di dalam tahap ini. Mereka itu mengumpulkan data operasional besar melalui pemindaian paket, telematika kendaraan, dan sensor lingkungan. Data ini tentu menyediakan visibilitas end-to-end atas pergerakan barang dan juga kondisi pengiriman, dan menjadi fondasi utama untuk semua tahapan selanjutnya. Lalu yang tahap kedua adalah Business Insights. Pada tahap ini, dia itu mengintegrasikan data internal dengan sumber eksternal, meliputi cuaca, berita, kondisi lingkungan, dan event-event tertentu seperti liburan hari besar, Natal, Tahun Baru, Lebaran, dan lain-lainnya. Dan dengan integrasi ini, mereka bisa memahami kontekstual risiko dan juga permintaan pelanggan. Contohnya adalah dengan analisis risiko jaringan dan market intelligence, di mana mereka membantu perusahaan memahami penyebab keterlambatan yang ada, potensi gangguan, serta pola permintaan pelanggan. Lalu yang ketiga, tahap ketiga adalah business optimization. Dia telah memasuki tahap optimasi, di mana use case seperti real-time route optimization dan juga DH Smart Truck. Di mana optimasi rute real-time ini mereka menerapkan analitik preskriptif untuk rute pengiriman yang lebih dinamis. Lalu dari Smart Truck mereka memotongkan pengiriman secara dinamis, mengurangi biaya dan emisi. Contoh nyatanya adalah mereka melakukan investasi di Asia Pasifik dengan membangun berbagai fasilitas baru. Dengan jarak antar fasilitas yang lebih dekat, tentu mereka bisa mengurangi biaya, meningkatkan ketepatan waktu, dan efisiensi karbon. Lalu tahap keempat adalah business monetization. Eh, Pada tahap ini mereka telah memulai memonetisasi data melalui produk berbasis informasi seperti DHL GeoVista dan juga DHL Address Management. Jadi mereka menggunakan suatu dashboard eh, yang memberikan informasi total pengiriman pada hari ini dan juga total emisi karbon yang terjadi pada hari ini.
semua data secara real time ditampilkan di dalam dashboard tersebut. Hal ini tentu menunjukkan transisi dari penggunaan data internal menjadi layanan berbasis data yang dijual ke pelanggan eksternal dan juga membuka sumber pendapatan baru. Tahap yang kelima adalah bisnis metamorfosis. DHL itu sendiri telah menunjukkan visi yang jelas menuju transformasi bisnis berbasis data. Mereka menempatkan data itu sebagai inti strategi masa depan. Tapi mereka itu masih di tahap awal menengah, di mana transformasi menyeluruh model bisnis dan juga struktur organisasi itu masih berada di tahap awal sampai menengah. DHL itu sendiri telah mencapai optimasi yang kuat dan juga mulai memasuki monetisasi dengan arah strategi yang jelas menuju tahap metamorfosis. Berikut beberapa rekomendasi strategi Big Data Analytics untuk meningkatkan daya saing dari DHL. Yang pertama adalah penguatan monetisasi data. DHL perlu mengekskalasi produk data menjadi portofolio layanan berlangganan yang terstandarisasi dengan proporsi nilai yang terukur bagi pelanggan. Misalnya itu pengurangan biaya logistik atau peningkatan service level. Lalu yang kedua adalah integrasi analitik ke model bisnis inti. Jadi analitik itu tidak hanya digunakan untuk efisiensi internal, tetapi dijadikan bagian eksplisit dari penawaran nilai. Misalnya layanan pengiriman dengan jaminan ketahanan atau pengiriman berbasis outcome. Lalu yang ketiga, transformasi organisasi data-centric. Jadi DHL itu perlu memperkuat struktur data product teams agar inovasi berbasis data itu dapat diskalakan secara lebih global. Dan yang keempat, pemanfaatan big data itu sebagai sumber keunggulan berkelanjutan. Jadi dengan memanfaatkan skala jaringan globalnya, tentu DHL ini bisa memiliki keunggulan untuk menciptakan efek jaringan berbasis data yang sulit ditiru oleh para pesaing. Sehingga big data itu menjadi sumber sustainable competitive advantage. Dari berbagai analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian solid oleh DHL. Jadi DHL ini telah berhasil mengintegrasikan big data dari monitoring operasional hingga optimasi bisnis yang signifikan. Lalu mereka juga telah memulai tahapan monetisasi data melalui layanan baru dan juga menunjukkan potensi yang besar untuk ekspansi lebih lanjut di masa depan. Dan dari segi visi transformasi, mereka itu memiliki arah strategis yang jelas menuju metamorfosis bisnis berbasis data dan menjadikan data itu sebagai inti dari nilai. Dan dari komitmen DHL ini terhadap analitik data telah menempatkan mereka sebagai pemimpin di dalam inovasi logistik dengan potensi yang besar untuk terus menciptakan nilai baru dan juga keunggulan kompetitif keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.